Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Gina di tugas ketiga pembelajaran studi komparatif. Tema kali ini adalah mengenai outdoor education, yaitu penelitian di negara-negara Nordik, yaitu di Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Saya mengajar di SD Bhinneka Sebuah Batu Bandung. Kita akan bahas dari yang pertama mengenai hal-hal penting dalam artikel. Yang pertama itu ada definisi outdoor education, yaitu pembelajaran yang dilakukan di luar ruang kelas dalam setting alami dan kultural seperti halaman sekolah, taman kota, kebun sekolah, dan lingkungan alam sekitar. Lalu ada istilah kunci negara Nordik, yaitu pembelajaran outdoor reguler yang dipimpin guru sekolah. Lalu ada filosofi terhubung dengan alam, bagian dari kurikulum PN Norwegia dan Swedia. Lalu ada lingkungan alami dan budaya, bukan museum atau science center. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian, yaitu ada 52 studi empiris dari 586 artikel di Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, mayoritas penelitian kualitatif di tingkat sekolah dasar. Oke, selanjutnya itu ada temuan penting nih, yaitu ada kategori penelitiannya. Yang pertama ada teacher's perspective, yaitu pengalaman guru. Meningkatkan komunikasi dengan siswa, perlu dukungan manajemen, kendala waktu, dan keamanan. Yang kedua ada nature of outdoor education, yaitu ada 28% sekolah Denmark praktik unisekolah meningkat dari tahun ke tahun. Setting tak terduga yang student center. Lalu yang ketiga ada well-being, yaitu meningkatkan kesehatan fisik, mental, sosial, aktivitas fisik lebih tinggi, hubungan sosial jangka panjang lebih baik. Selanjutnya ada cognitive learning, yaitu dampak positif pada reading performance, matematika, konsentrasi, dan kolaborasi. Lalu yang kelima itu ada teaching dan learning process, yaitu pentingnya koherensi pre-outdoor follow-up, kualitas tugas mempengaruhi hasil. Lalu yang keenam itu ada digital research, yaitu mobile aplikasi untuk edukasi tanaman, online research perlu perspektif ekolog. Yang ketujuh ada sustainability education outdoors, yaitu outdoors education mendukung ESD atau Education for Sustainable Development, autentik dan eksperiental. Selanjutnya, manfaat kesehatan well-being, yaitu adalah fisik. Aktivitas fisik meningkat signifikan saat pembelajaran outdoor. Mental dampak positif lebih besar pada kesehatan mental siswa laki-laki. Untuk sosialnya, perilaku sosial membaik, relasi jangka panjang bertahan hingga tahun berikutnya. Lalu ada motivasi, siswa lebih termotivasi dan engage dalam belajar. Lalu manfaat kognitif dan pembelajaran, meningkatkan reading performance, ada dampak positif meski kecil. Siswa lebih konsentrasi pada tugas pembelajaran, kolaborasi antar siswa meningkat di setting outdoor. Siswa juga menikmati belajar di luar dan merasa lebih lebih nyaman, lebih happy, dan pemahaman konsep lebih baik melalui pengalaman langsung, lebih bermakna. Lalu selanjutnya ada temuan penting atau karakteristik implementasi. Yang pertama ada lokasi dan frekuensi. Dilakukannya rutin, bukan insidental. Lalu bisa dilakukan di taman sekolah, di halaman sekolah, taman kota, hutan, atau kebun sekolah. Lalu ada lead by teachers, dipimpin guru sekolah, bukan guide eksternal. Lalu, aduh mohon maaf ini berisik karena saya lagi di sekolah ya. Lalu ada multiple subject, yaitu ada matematika, IPA, bahasa, IPS yang terintegrasi. Selanjutnya ada perspektif guru, yaitu komunikasi dan relasi dengan siswa meningkat. Siswa perlu waktu adaptasi dengan outdoor setting, dukungan kolega dan manajemen sangat penting. Lalu ada kendalanya itu apa? Waktu dan kekhawatiran keamanan. Lalu guru di Denmark itu keamanan bukan obstacle atau yang besar karena sudah terbiasa gitu. Lalu kunci keberhasilannya apa? Koherensi, prep, outdoor, follow up sangat penting. Kualitas tugas dan sistem pembelajaran menentukan hasil, tidak semua tugas outdoor otomatis efektif ya. Lalu yang nomor 2, implementasi di Indonesia bagaimana? Yang pertama, kondisi umum di Indonesia itu belum sistematis, outdoor education tidak reguler seperti Unisekolah Nordik
yaitu jadi belum belum sama kayak negara-negara yang maju. Lalu ada insidental, hanya field trip, karya wisata, study tour yang dimana 1 sampai 2 kali per semester. Lalu fokus rekreasi, jadi lebih ke wisata edukatif, bukan pelajaran yang terintegrasi sama jadi pembelajaran yang bersangkutan dengan materi apa kita ke tempat di luar itu nggak kayak gitu kalau Indonesia kebanyakan. Lalu lead by guide sering dipimpin oleh guide museum atau tempat wisata, bukan sama gurunya. Lalu lokasinya cukup jauh, museum, science center, farm, bukan lingkungan sekitar sini. Itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk ke tempatnya. Bagi yang ada di bukan di kota gitu. Lalu tantangan utamanya apa? Yaitu kurikulum padat dengan target pencapaian akademik tinggi, fokus pada ujian dan nilai, bukan proses pembelajaran. Selanjutnya keterbatasan waktu yaitu hari efektif 230 hari versus 190 hari. Lalu jam belajar yang tinggi dan belum ada budaya outdoor learning yang terstruktur ya. Yang udah dilakukannya apa saja sih sama kami, yaitu ada outing activity walaupun hanya 1 sampai 2 kali per semester ke tempat edukatif seperti museum geologi, kampung gajah udah nggak ada ya sekarang, kalau dulu pernah atau mungkin kami pernah juga ke Puspa Iptek, lalu pernah juga ke Jendela Alam gitu untuk anak-anak kelas 1 gitu. Lalu pembelajaran di halaman itu untuk pembelajaran PJOK atau penjaskes rutin, lalu untuk IPA untuk mengobservasi gitu. Lalu ekstrakurikuler pramuka, ada project based learning, beberapa proyek melibatkan eksplorasi lingkungan. Selanjutnya ada Islamic activity, yaitu sholat berjamaah di musola. Eh, Kalau misalnya di tempat lain ada musola, kalau di Bineka sendiri kami sholat berjamaahnya itu di lapangan, jadi menggunakan terpal, lalu anak-anak sholat di situ berjamaah. Berikut ada tabel aspek-aspek dan perbandingannya ya, mungkin boleh disimak. Selanjutnya itu adalah ada contoh konkretnya, yaitu contoh positifnya. Kami di pelajaran-pelajaran itu kami sudah mengaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang outdoor yang ada di luar gitu. Jadi tidak melulu di kelas, karena apalagi kelas 1 itu butuh sekali gerak. Kalau di kelas dia mereka ngantuk, mereka bosan, jadinya ngefokus ke pembelajaran gitu. Lalu kalau misalnya dari Bineka sendiri itu belum sepenuhnya menerapkan outdoor education model Nordic, yang ada masih field trip tradisional, bukan sekolah yang terintegrasi. Perlu transformasi dari outing sesekali menjadi outdoor learning rutin seperti itu ya. Untuk keterbatasannya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Rekomendasi apa saja ya untuk SD Binekas, yaitu ada outdoor learning rutin, ada integrasi kurikulum, persiapan guru, desain pembelajaran, evaluasi proses, dan dukungan dari sekolah tentunya. Selanjutnya kesimpulan dan refleksi. Untuk nomor pertama yaitu outdoor education terbukti efektif meningkatkan well-being dan cognitive learning. Sekolah adalah pembelajaran outdoor reguler yang terintegrasi kurikulum. 52 studi dari Nordic menunjukkan dampak positif pada fisik, mental, sosial, dan akademik. Kunci sukses yaitu rutin, dekat, dan led by teacher. Lalu prepare outdoor, follow up cohort. Selanjutnya untuk kesimpulan nomor 2, yaitu implementasi. Indonesia itu belum menerapkan model undiskule secara sistematis. SD Binekas ada outdoor activity, tapi masih insidental dan tidak terintegrasi penuh. Lalu gapnya apa nih? Frekuensi, tujuan, lokasi, dan desain pembelajaran berbeda dengan Nordic. Rekomendasinya mulai dengan 1 hari atau per minggu outdoor learning di lokasi dekat sekolah. Selanjutnya refleksi buat saya pribadi adalah sebagai guru SD Binekas, saya melihat potensi besar untuk mengadaptasi model undiskule. Dengan filosofi inklusif dan holistik yang sudah dimiliki oleh SD Binekas ini, penambahan outdoor learning rutin dapat memperkaya pengalaman belajar siswa secara signifikan, sejalan dengan best practice internasional. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf atas kekurangannya kalau terdengar suara bising karena saya masih di sekolah. Mohon maaf sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu.